HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa dimanapun Anda, Napi Orti, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan TOS, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan dan memberi tuntunan untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti kita karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Dia Parisia, kita awali dengan breaking point pilihan, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama HiTV Channel 3. Di Natarpura membangun candi doa-doa, putih sempurna di langit malam, bulan purnama badrawada. Dan pemirsa, inilah program ketiga High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma menyatukan teori dan praktek dalam Excited Game. Adik-adik high school, selamat tahun baru 2021. Semoga senantiasa sehat dalam karunia yang widi. Mudah-mudahan wabah corona segera berlalu dan kalian bisa sekolah seperti sedia kala. Namun dengar-dengar wabah corona akan datang pada gelombang kedua yang lebih menakutkan. Adik-adik jangan risau dan jangan berkecil hati dan selalu semangat. Kita memang kangen bertemu dengan teman-teman, guru untuk belajar bersama dan bersenda gurau di sekolah. Tapi dengan keadaan pandemi saat ini membuat sekolah daring menjadi pilihan. Karena itu HiTV Channel 3 memunculkan Excited Games untuk bermain bersama anak-anak dari Sanggar Alam Bali Santi. Halo semua adik-adik siang. Halo Ya, kita akan belajar bersama Excited Games, menebak tokoh Mahabharata untuk mencari tahu karakter dan nilai budi pekerti luhur dari serial Itihasa Mahabharata. Ya, adik-adik kita akan mulai Excited Games-nya. Jadi kami akan menyebutkan siapa ya pemainnya lebih dulu dengan nama alfabetika. Yang pertama, di sini ada Bintang. Bintang sudah siap? Sudah Kak Min. Ya, Bintang apa tokoh? Bisma. Bisma adalah kakek Pandawa dan Korawa yang menyaksikan kisah besar Mahabharata dan pelaku langsung perang Bharatayuddha. Ya, Kak Min sedikit tambahkan ya, Bisma itu putra dari Sentanumurti dan cucu dari Bharata. Selanjutnya ada huruf selanjutnya, nah, dia. Ya, dia mendapatkan tokoh Pandu. Pandu itu tokoh baik, ayah Pandawa V, putra dari Dewi Ambika dan Maharsi Vyasa. Ya. Selanjutnya ada Putri. Putri mendapatkan tokoh Dresta Rasta.
Drestarastra adalah tokoh jahat, ayah dari satu Korawa, putra dari Dewi Ambalika dengan Maharesi biasa. Ya, betul sekali. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke Raka. Ya. Raka, sudah siap? Sudah Kak Amir. Tokoh Yudhistira. Yudhistira merupakan tokoh Dharma Putra pertama Pandu Dewanata yang tertua dari Korawa. Wah, salah. Jadi adik-adik, Yudhistira itu adalah bagian dari Panca Pandawa, ya, tokoh Pandawa yang pertama yang memiliki sifat dharma dan bijaksana, ya. Jadi bukan Korawa, tapi Yudhistira itu adalah tokoh dari Panca Pandawa. Sudah jelas? Dek, sekarang kita lanjutkan ke siapa yang belum ya? Coba angkat tangan yang belum siapa? Oke, ada Rika. Rika mendapatkan tokoh Arjuna. Sudah siap? Sudah Kak. Arjuna? Arjuna adalah tokoh penengah Pandawa, adik Bhimasena, kakak Nakula Sadewa. Ya, betul sekali. Selanjutnya yang terakhir ada Widi. Widi mendapatkan tokoh Krishna. Krishna adalah sepupu Panca Pandawa yang menjadi guru spiritual Pandawa dalam Bhagavad Gita, Kak Mia. Ya, itu juga Bhagavad Gita dalam Bhisma Parwa, ya. Ya, adik-adik, semua sudah bagus. Kalian sudah menangkap isi dari Mahabharata dan mengenal tokoh-tokoh pahlawan dalam serial Itihasa Mahabharata. Adik-adik Swindu, itulah tadi Excited Games. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Ganewa, Raka, Bintang, Widi, Putri, Rika, dan Diah pamit undur diri. Tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif, Bedah Kolom Majalah Wartam, ditemani Kopi Esko, Exploring, Sharing, dan Coaching. Kali ini saya ditemani oleh seorang penulis kolumnis Wartam, Bapak Nyoman Dayo, ada di tengah-tengah kita, yang akan mengulas tulisannya di Majalah Wartam edisi 69 tentang siapa pahlawan Hindu Dharma. Kalau kita buka day by day halamannya, kita akan menemukan tulisan Pak Dayo di halaman 40 tentang Tugu Margarana. Bagaimana Pak Dayo mengulasnya? Mari kita simak setelah yang lewat satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. SB, Setia Bakti yang sejak awal memilih mengajak orang kembali ke Bali. SB Setia Bakti, penerbit Pustaka Utama. Terima kasih Pak Dayo, di tengah kesibukan Bapak yang begitu padat. Napi Gatra Pak? Ya, pas kemarinnya, becek-beceknya. Selalu keadaan sehat sentosa Pak? Ya, sehat selalu. Ya, kita mulai Pak. Terkait dengan tulisan Bapak di Wartam edisi 69 tentang Margarana, mengandung dua frase, marga dan rana. Pasti mengandung arti yang bisa Bapak uraikan lebih dalam untuk pemirsa Hai TV Channel 3 dimanapun berada. Ya, marga dan rana. Ada dua di sana, marga dan rana. Marga itu jalan, kemudian rana itu peperangan. Ini adalah sebuah jalan peperangan. Itu kalau kita artikan marga rana. Tapi kalau Margarana yang sesungguhnya adalah sebuah desa, ya, sebuah lokus di Margarana namanya, di Tabanan. Itu adalah sebuah tempat heroisme, tempat terjadinya peperangan dulu ketika I Gusti Ngurah Rai berperang melawan penjajah Belanda. Itu ya. Di sana ada tugu, sehingga kita disebut dengan Tugu Margarana. Ada beberapa pahlawan yang memang menjadi disemayamkan di sana, dibuatkan tugu. Kemudian juga ada Candi Margarana di sana ya. Jadi begitu banyak sejarah yang tercatat di titik itu pastinya. Yeah. Kemudian Margarana menjadi sebuah candi yang monumental. Bagaimana teropong Hindu terkait dengan hal ini? Ya, ini candi yang monumental. Kalau lihat secara fisikal, kita tahulah candi kan. Di Margarana memang ada candi monumen untuk memperingati perjuangan Gusti Ngurah Rai.
itu bentuknya seperti meru ke atas, prasada seperti prasada ya. Begitu juga tugu juga dibuat seperti berundak-undak ke atas juga. Nah ini artinya secara monumental bahwa sebenarnya candi itu dirinya candi, bahwa raga ini adalah candi, mencandikan nilai-nilai persatuan, kebersamaan, kemudian gotong royong, perjuangan para pendahulu kita, pejuang-pejuang itulah yang harus kita ambil hikmahnya sekarang. Menjadi artinya apa? Menjadi spirit kita untuk semangat, untuk berjuang, untuk melawan penjajah. Penjajah apa yang hadir sekarang ya, yang namanya media sosial, berita-berita bohong, kemudian juga tindakan-tindakan kekerasan itu yang muncul sekarang. Maka dari itu yang baru kita candikan sekarang ini untuk bersama-sama melawan hal-hal yang memang menyebabkan goyahnya persatuan dan kesatuan kita sebut dengan nasionalisme itu. Ya walaupun momen dari Hari Pahlawan itu sudah lewat, tapi spiritnya selalu ada setiap waktu dalam diri kita. Lalu yang paling menarik, apa alasan Pak Dayo mengapa menulis Tugu Margarana ini di Wartam edisi 69? Ya ini Rana kan, ada yadnya ing Rana, bahwa peperangan itu sejatinya adalah yadnya. Sehingga ada istilah Cokorda mantuk ring Rana, bahwa Cokorda itu yang di Denpasar mantuk, dia berperang demi menentang penjajah, demi sebuah keadilan, demi sebuah negara kayak seperti itu. Yadnya ing payudan, bahwa peperangan itu sejatinya adalah yadnya. Maka dari itu sejatinya kita setiap hari berperang melawan waktu, berperang melawan pekerjaan, berperang juga melawan tantangan-tantangan ke depannya. Perang yang utama itu adalah melawan musuh dalam diri yang terpenting kan gitu. Satripu ini kan ini yang terpenting. Kita akui bahwa musuh ada dalam diri. Maka dari itu dengan bisa mengendalikan musuh dalam diri, yang disebut dengan satripu, satritimira, trimala, maka menjadilah dharma kesatria mahotama, sehingga kita menjadi kesatria utama, kesatria yang berpegang teguh kepada dharma atau kebenaran. Terima kasih Pak Dayo atas urayanya tentang tulisan Bapak di Wartam edisi 69. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi telah kita simak bersama. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Sampai jumpa dalam bedah kolom majalah Wartam berikutnya. Saya Mega Dewa bersama Pak Dayo pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Seperti wastra Nusantara, ragam etnik dan warna adalah kekayaan. Dan anyaman benang bineka adalah tunggal ikanya toleransi. Dan perbedaan budaya adalah wujud keharmonisan. Karena keindahan adalah pesona bersekutunya perbedaan atas nama Satyam Siwam Sundara. Titian Niputu Putri Swastini Koster dari Jaya Saba Denpasar, Hindu Dharma bercahaya. YTV Channel 3 memang lahir dari sebuah mimpi, memberi informasi tanpa henti untuk menyalakan lentera Hindu Dharma, tentang religi yang menginspirasi, tentang tatwa yang utama, serta acara yang sederhana. Karena itu, hanya ada satu orang yang tetap diizinkan untuk menyalakan lentera YTV Channel 3 agar Hindu terus bercahaya. Orang itu adalah Anda. Saya Diah Parisia untuk YTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.
Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Ngopi Esko, Exploring, Sharing, dan Coaching. Kali ini saya ditemani oleh Prof. Ida Bagus Raka Suwardana, Pimret Wartam, yang akan sharing bersama, membicarakan tentang topik bahasan kita mengenai majalah Wartam edisi 70 dengan bannernya Ingat Pesan Ibu, Iman, Imun, dan Aman. Pemirsa, kalau kita buka day by day setiap halamannya, kita akan menemukan tulisan Prof. Raka Suwardana dalam kolom Warta Berita tentang aman, gagasan dalam manajemen Hindu. Seperti apa? Mari kita simak setelah yang lewat. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Piorti, Prof. Ya, selalu rahayu di tengah pandemi, selalu sehat sentosa. Oke, Prof, apa yang dimaksud dengan gagasan dan posisi gagasan dalam manajemen terkait dengan tulisan Prof di Wartam edisi 70? Ketika kita berbicara tentang gagasan, itu sebenarnya setiap manusia itu manusia yang sehat, tubuhnya sehat, pikirannya sehat, akalnya sehat, rohnya sehat, pasti dia akan punya gagasan dalam bentuk kreativitas. Nah, ketika orang itu lama nggak punya gagasan, berarti ada dalam kurang sehat. Apalagi tidak punya gagasan. Gagasan itu muncul dari setiap orang yang saya katakan tadi, yang sehari itu. Baik juga gagasannya yang sederhana maupun gagasan-gagasan yang bisa menjadikan orang lain terpengaruh, bisa menjadikan orang lain mengikuti dia atau mungkin menciptakan sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Itu sebuah gagasan. Lalu posisi gagasan ini dalam sebuah manajemen di mana tadi? Oke. Gagasan itu berada dalam posisi ketika dalam bentuk perencanaan, planning. Ketika kita tahu bahwa secara sederhana manajemen adalah planning, organizing, executing, dan controlling, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk pengendalian. Maka gagasan itu berada dalam perencanaan. Dia ada dalam pikiran. Nah, itu. Jadi setiap orang, baik dari individu maupun di dalam organisasi, dia harus punya gagasan. Gagasan itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Yang tadi saya katakan, ada yang sederhana, ada yang memang mempengaruhi orang lain. Ya, Prof. Raka, kalau kita masuk pada konsep Hindu, ada konsep Tripramana. Manusia dibekali oleh Bayu, Sabda, dan Ide. Ya, ada pikiran yang menjadi nilai tambah bagi manusia itu sendiri. Jadi kalau kita sambungkan ke gagasan yang bersumber dari akal, budi, dan juga pikiran itu atau mana, nah bagaimana tips melahirkan gagasan yang berkualitas? Nah ini praktis untuk pemirsa itu. Gagasan berkualitas adalah gagasan yang ketika diwujudkan itu berguna bagi banyak orang, bermanfaat bagi banyak orang. Misalkan gagasan itu menciptakan sesuatu yang menjadikan orang itu hidup efisien, kan itu. Lalu ketika gagasan itu bisa menciptakan sesuatu yang temuan-temuan baru, inovasi baru, kan itu gagasan yang berkualitas. Nah, bagaimana caranya? Maka orang atau siapapun itu yang pikirannya sehat, rohnya sehat, akalnya sehat, yang saya katakan tadi, itu harus banyak bergaul, banyak membaca, dan banyak mencari pengalaman pada orang lain. Dan biasanya orang-orang itu pasti cerdas, smart. Jadi terakhir sebagai closing statement, nah bagaimana mengamankan gagasan dalam manajemen tingginya? Ketika kita bicara tentang gagasan agar bisa aman, pertama dulu zaman modern dulu ya, modern sekarang ini gagasan sangat penting. Jangan sampai dicuri gagasan itu. Dalam organisasi besar, dalam perusahaan besar, seorang yang punya gagasan itu harus dikelola dengan baik. Nah, kalau kita yang biasa-biasa saja, maka gagasan sederhana, kita punya digital, kita memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Tapi ketika kita punya gagasan yang kira-kira akan bermanfaat bagi orang lain atau punya nilai tambah, maka gagasan disampaikan pada orang yang tepat. Jangan sampai kepada orang tepat, bisa dicuri gagasan itu. Nah, dalam manajemen hidup tentu ini masuk juga ke dalam yang berkata yang baik, berpikir yang baik, dan berbuat yang baik. Dikayu parisude. Ketika itu maka gagasan itu harus masuk ke sana.
demikian pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi pembahasan kita tentang bagaimana mengamankan gagasan dalam manajemen hidup. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Salam damai, Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Tiga ajaran untuk keharmonisan mesti dilakukan menjaga keselarasan. Harmoni yang tiga disebut Trihitakrana. Harmoni yang tiga disebut Trihitakrana. Ajaran pertama disebut parayangan, menjaga harmoni dengan Tuhan Pencipta. Ajaran kedua disebut pawongan, jaga toleransi antar sesama kita. Ajaran ketiga disebut palemahan, jaga kedamaian dengan alam lingkungan, jaga kerukunan seru sekalian alam. Pemirsa, demikian tadi TOS, tayangan on the spot yang telah mewarnai ruang dan waktu Anda. Saya Diah Parisia mewakili seluruh kru HiTV Channel 3 mohon pamit undur diri. Semoga memberi manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Saatnya kami berterima kasih kepada para pahlawan Dharma, karena dengan menonton saja Anda lah pahlawan kami yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat Dharma. Maaf jika Anda tak berkenan. Sampai jumpa dalam TOS berikutnya. Salam damai Channel 3. Ajaran pertama disebut parayangan, menjaga harmoni dengan Tuhan Pencipta. Ajaran kedua disebut pawongan, jaga toleransi antar sesama kita. Ajaran ketiga disebut palemahan, jaga kedamaian dengan alam lingkungan, jaga kerukunan seru sekalian alam. Itulah tatwa keharmonisan, kearifan lokal, jaga keselarasan, untuk naiki tangga kerahajengan, untuk harmoni dalam kerahayuan. Itulah tatwa keharmonisan, pesantri harmoni, jaga keselarasan, untuk naiki tangga kerahajengan, untuk harmoni dalam kerahayuan. HiTV Channel 3, jembatan pencerahan.